Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, ini tutor yang pertama ya. Tutor yang pertama, jadi nanti kalau ada kesempatan kita tutor lagi ya, yang kedua atau yang ketiga. Tapi ya rencanaku tuh kita 3 kali ya. Nah, kita kupas ya apa bab-bab saja, bab apa saja yang ada di sebelum UTS itu ya. Oke, ini ya kita kasih judul ya, tutorial ya 1 FDL ya. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 12/4 ya 2022 ini ya. Oke. Ya, nanti ini tak bahaskan beberapa soal yang ada di tahun lalu ya. Satu soal aja sih dari tahun lalu. Terus ada soal yang tahun 2018 waktu aku ujian dulu. Tapi dulu namanya bukan FDL tapi fisika 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 dasar 3. Ya, dulu namanya. Tapi tenang, ya, itu babnya masih relevan ya. Dan itu dulu soalnya Pak Puji. Jadi aku yakin kalau kalian misal diajar Pak Puji itu masih sangat-sangat relevan ya. Oke deh. Ya, tanpa basa-basi kita langsung aja. Oke, ini kita bahas tentang yang ini distribusi. Ya, kalau kalian bisa baca ya, ini muatan ya, diskrit ya, dan kontinu ya, kontinu ya. Nah, ini kita usahakan selama 1 jam ke depan ya, ini selesai ya, semoga aja selesai ya. Oke. Nah, oke, jadi ini kita bahas tentang distribusi muatan diskrit dan kontinu. Oke, kita bahas dulu. Nah, bedanya diskrit ya dan kontinu itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi diskrit itu definisinya itu sesuatu yang terpisah-pisah ya, sesuatu yang terpisah-pisah. Dalam konteks ini artinya ini ada muatan yang terpisah-pisah ya, muatannya itu terpisah-pisah gitu ya. Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Ya, kalau sistem yang kontinu itu muatannya mengumpul jadi satu ya, membentuk satu muatan ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sistemnya kontinu ya, kita ambil hanya simpal muatannya saja, dq ya. D itu diferensial ya, Q itu muatan, artinya muatan yang terkecil ya dalam bahasa fisikanya. Ini ya, dalam bahasa matematisnya itu diferensial Q gitu ya. Atau kalau misalkan kalian tidak ngerti ya, kalian tahu itu ya, semen ya. Semen itu kan berupa apa, butiran-butiran gitu kan. Itu masih diskrit butiran-butirannya. Tapi beda cerita kalau misalkan semen-semen itu jadi dikumpul jadi satu, jadi diolah jadi bangunan, itu sudah objek kontinu gitu ya. Oke, itu secara pendefinisian. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yang distribusi muatan ya, diskrit dulu ya, diskrit ya gitu, yang diskrit. Oke, ini ya, kedepannya kita tuh jangan apa namanya, kalau bisa sebelum ujian mata kuliah fisika jangan tertekan untuk menghafalkan rumus ya, saran saya ya. Tapi pelajari cerita yang aku bagikan di sini ya, pelajari alur ceritanya, hierarki berpikirnya ya, terus lalu baru penurunan matematisnya gitu ya. Nggak hafal rumus nggak apa-apa, tapi harus paham cerita fisiknya seperti itu. Oke. Jadi apa yang kita pelajari di sini ya, yang dipelajari itu jujur aja ada beberapa ya, ada gaya listrik, ada medan listrik, dan potensial listrik. Tapi yang potensial aku skip dulu, nanti di pertemuan yang akan datang gitu ya. Oke, yang pertama itu kita bahas tentang medan listrik dulu ya. Ini tentang medan listrik dulu ya. Ingat ya, yang kita pelajari itu diskrit gitu ya. Nah, sebelum kita mempelajari medan listrik ya, kita itu mulai dari sesuatu yang paling sederhana gitu ya, yang sudah well known di SMA itu. Kalau misalkan ya ada muatan positif, itu kan mempunyai garis-garis medan listrik yang arahnya keluar ya. Nah, begini, keluar secara radial ya, keluar ke segala arah. Tapi bagaimana kalau misalkan muatannya negatif, gini ya?
arahnya masuk, gitu. Gitu kan? Nah, ini pemahaman yang paling sederhana, ini penting dan harus, harus tuntas pemahaman ini, ya. Lalu, bagaimana sekarang kalau misalkan hanya ada satu muatan sekarang, ya, satu muatan, ya, yang satu muatan. Nah, jadi pada dasarnya, muatan itu selalu memancarkan medan listrik, dalam hal ini electric field, gitu ya. Misalkan ada muatan di sini, ya, misalkan plus, ya, kita disuruh mencari medan listrik pada jarak R di sini ya. Maka kalau misalkan plus berarti kan arahnya ke kanan kan? Ya. Kenapa ke kanan? Karena arahnya keluar secara radial. Kalau kita ingin tahu di sini, ya udah berarti kan gini, keluar kan? Nah, kalau kita ingin tahu di sini, ya, keluar juga. Ya, gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau medan listrik di sini, ya sederhananya kan gini. Ya, definisinya medan listrik sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya. Nah, ini muatannya Q gitu, ya, Q per R kuadrat pada arah R ya. Arah R ini kan arah radial. Ya, seperti itu definisinya. Oke. Ya, ini yang pertama dulu. Gimana kalau misalkan muatannya negatif? Ya, kalau muatan negatif berarti arahnya masuk. Ya, arahnya masuk. Nah, ini pemahaman yang sangat fundamental ya. Kalau kalian nanti ngerjain muatan yang dibentuk segitiga, bentuk kotak, itu dasarnya dari sini. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada sejumlah n muatan, ya, n muatan. Nah, jadi ada n muatan, ada banyak muatan gitu ceritanya, ya kan? Misalkan ada muatan di sini, ya, Q1, ya, di sini Q2, ya, di sini Q3, dan seterusnya ya sampai Q ke n ya. N ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita disuruh mencari ya bagaimana ekspresi medan listrik di titik P di sini katakanlah. Maka apa yang harus kita ketahui? Ya, yang harus kita ketahui pertama jaraknya dulu. Ya kan? Di sini R1 misalkan. Ya, di sini yang Q2 ya itu ya R2 ya. Bentar, kurang bagus gambarnya. Ya. Ini R1 ya. Lalu ini ya. Ini R2 ya dan seterusnya. Ini R3 yang akibat Qn ya Rn gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti medan listriknya dalam hal ini berlaku apa? Berlaku prinsip ya, superposisi. Apa itu superposisi? Ya, prinsip penjumlahan. Ya, artinya medan listrik di sini kan ada medan listrik akibat muatan 1, muatan 2, muatan 3 dan seterusnya. Ya. Jadi dalam hal ini medan listriknya gimana? Ya. Jadi ada medan listrik E1 ya, tambahkan E2, tambahkan E3 ya, dan seterusnya hingga ada sejumlah N muatan, gitu ya. Udah, perumusannya gimana? Gitu ya, 1/4 epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Jadi gini, 1/4 epsilon 0, jadi kan sama semua ya. E1, E2, E3, En kan definisi depannya ini sama. Ini kan konstanta Coulomb depannya kan. Nah, yang pertama muatan 1, berarti kan Q1 per R1 kuadrat, tambahkan Q2 per R2 kuadrat ya, tambahkan Q3 per R3 kuadrat, dan seterusnya hingga Qn per Rn kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matematis yang general, itu kan gini, ini ya, E, ya, 1/4pi epsilon 0, ya ini kan ada jumlahan ya, jumlahan itu kan ekspresi matematis yang umum kan gini, sigma ya, sigma dari berapa? Dari awalnya berapa? 1 kan ya, dari satu muatan hingga n muatan, dikalikan Q ke I, ya, dibagi R, I kuadrat. Ya, ini tentang medan listrik. Nah, seperti itu. Nah, sebentar. Oke, setelah kita tahu ya. Ya, oke, setelah kita tahu medan listrik. Sebentar. Ini siapa yang ngomong? Ya, setelah kita tahu medan listrik, kita juga bisa tahu apa? Gaya listrik. Ya, gimana ceritanya? Ya,
Jadi gini ceritanya tentang gaya listrik itu. Kalau kita sudah well known itu sudah tahu itu tentang hukum hukum Coulomb kan. Ya, yang kedua itu tentang gaya gaya Coulomb ya. Ini nama merah ini. Yang kedua tentang gaya gaya listrik ya kan. Sudah well known namanya apa? Atau gaya Coulomb ya gitu. Nah, gimana kuncinya gaya Coulomb ini? Ceritanya ini. Loh Mas, aku sudah tahu loh rumusnya itu loh, yang F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Tapi tahu nggak filosofisnya itu bagaimana? Begitu. Ceritanya bagaimana? Gimana cara memahaminya? Begitu. Ya, dan kalian wis S1 ini ceritanya ya. Jadi wis masuk kuliah. Jadi untuk pemahaman cerita harus lebih keren dong, gitu ya. Jadi ceritanya gini, ya. Oke. Nah, ini misalkan di sini ya ada muatan, misalkan di sini muatan sebut saja plus ya, ini sebentar. Ya ada, ini aku bilang cuma ada satu muatan dulu ya, satu muatan. Ya, satu muatan. Nah, jadi ceritanya ini ada yang namanya di sini ya, katakanlah di sini muatan sumber Q ya. Ini Q. Ya, gimana tadi Q? Ya, anggap aja ini positif, ya kan? Positif dan apa sifat muatan di situ? Ini ya, ingat ya, ini muatannya kan diam ya. Ya, ingat ya. Ini muatan diam itu memancarkan medan listrik. Jadi uh, tak tambahi definisinya di sini ya. Ini jadi kalau misalkan muatannya diam ya, ya muatannya diam itu bagaimana? Diam itu kan tidak ada perubahan momentum kan? Ya dp per dt atau f-nya itu kan kemungkinannya dua. Kalau misalkan 0 ya berarti artinya muatannya diam. Kalau 0 dia memancarkan medan listrik. Tapi kalau misalkan dp per dt-nya tidak sama dengan 0, artinya dia memancarkan medan magnet. Artinya dia punya kecepatan kan? Nah, kalau punya kecepatan, punya V, berarti punya Q, punya B, kan timbul gaya Lorentz yang BQV itu loh, ya, gitu. Oke, jadi ini asumsinya diam ya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan kasus listrik statis itu muatannya bergerak, ya, apalagi ditanyain medan magnet itu tidak mungkin. Ya, jadi ceritanya muatan ini memancarkan medan listrik. Ya, dia memancarkan nih, ya, memancarkan, ya, dia memancarkan medan listrik ke segala arah, gitu kan? Ya, ke segala arah, gitu kan? Nah, sekarang datang muatan ini, muatan uji di sini, ya, muatan uji. Muatan ujinya katakan lagi, ya kan ya? Jadi ceritanya ini memancarkan medan listrik katakanlah E gitu kan? Ya, sebut saja medan listriknya E. Lalu medan listrik ini dirasakan oleh muatan Q. Ya, muatan Q merasakan medan listrik itu sebagai sebuah gaya, ya, atau sebagai sebuah reaksi begitu loh. Ya, berarti bagaimana secara formal, secara matematis ini kita nyatakannya? Berarti kan F ya di titik sini, ya di titik di muatan Q sebagai muatan uji ya, hati-hati. Ini ada yang namanya muatan sumber ya, ini source ya, ini muatan uji ya. Nah, muatan uji. Nah, ya berarti F sama dengan Q kalikan E. Begitu kan? Nah, sekarang medan listrik ini diukur pada jarak R. Di sini jarak R. Berarti kan medan listriknya gimana? E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, aku nggak, sebentar. Jangan pakai tulisan K. Nggak suka. Ya, jadi ini 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ya, berarti F-nya sekarang jadinya gimana? Masukkan ini ke sini. Berarti kan ini 4pi epsilon 0 ya Q per R kuadrat. Nah, ini loh gaya Coulomb yang sudah well known di mulai dari sekolah menengah atas gitu. Ya, ini definisi gaya Coulomb ya. Seperti itu ceritanya. Ya. Nah, gimana cara memahami yang lebih ilustrasi lain yang relevan itu? Anggap saja gini. Ya misalkan ada apa namanya? Misalkan ada gini misalkan di dalam suatu gedung misalkan ya, itu cuma ada satu perempuan yang cantik misalkan. Ya, perempuan yang cantik ini. Perempuan yang cantik itu memancarkan medan kecantikan, ya, memancarkan auranya. Tapi siapa yang menikmati kecantikan itu? Pasti orang lain, gitu kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, medan itu fiktif.
sebenarnya. Artinya medan ini kan cuma abstraksi imajinasi fisikawan saja. Nah, sekarang beda cerita kalau misalkan di dekat wanita cantik itu datang orang, ya kan? Datang orang, datang laki-laki misalkan. Nah, laki-laki ini akan merasakan medannya tadi, medan aura kecantikannya tadi sebagai apa? Sebagai sebuah gaya itu tadi. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi medan listrik itu yang dipancarkan. Nah, objek lain itu merasakan medan listriknya sebagai sebuah gaya gaya Coulomb, gitu ya. Oke, sederhana aja. Ya, oke, ini kan tadi untuk satu muatan. Ya, sekarang kalau misalkan ada sejumlah n muatan ya, jadi kita setelah mulai dari yang sederhana, kita mulai yang sedikit rumit ya, n muatan. Nah, jadi misalkan gimana kalau misalkan ada muatan dari Q1 ya, Q2 ya, Q3 dan seterusnya ya, hingga Q ke n. Lalu di sini ada muatan uji Q gitu ya. Ini sebagai source ya, sumber, di sini sebagai muatan uji ya, muatan uji. Ya, artinya apa namanya? Yang diukur maksudnya muatan uji itu. Ya. Nah, yaudah, tadi yang sini-sini ya, jaraknya kan R di R3, yang di sini-sini R1 katakanlah, yang di sini-sini R2 ya. Oke, ya. By definition tadi F-nya kan sama dengan Q kali E kan ya. Nah, ya, di mana E-nya tadi? Ya, ini E-nya tadi kan ini ya ekspresinya ya. Dalam bentuk sigma ini ya, 1/4 pi epsilon 0, sigma dari I sama dengan 1 sampai N QI per RI kuadrat. Itu berarti tinggal dikalikan saja sebenarnya. Tapi coba kita turunkan secara formal ya di sini pakai rumus yang ini. Berarti F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. muatan muatan 1 dulu. Berarti kan K Q dikalikan Q1 dibagi ini jarak Q1 sampai ke Q ini kan R1 kuadrat ya. Sedangkan muatan yang ini Q dengan Q2 ya dibagi R2 kuadrat ya, tambah Q3 per R3 kuadrat dan seterusnya ya, sampai Q dikalikan muatan ke N ya, N kuadrat ya, seperti itu. Nah ya sudah, berarti Q-nya kalian bisa keluarkan ya, Q per 4pi epsilon 0 ya. Nah ini penjumlahan ya, penjumlahan sampai muatan ke N, berarti kalian bisa nyatakan dalam bentuk sigma ya, dari I1 sampai N QI per RI kuadrat ya, ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi mulainya harus dari sesuatu yang paling sederhana dulu, gitu ya. Oke, nah itu yang diskrit, itu saja ya, sederhana sekali. Ya, kalau misalkan yang diskrit paham, ya nanti kita lanjut ke persoalan yang kontinu ya. Jadi gini, ya nanti tak bahaskan soal yang tahun lalu ya. Soal yang tahun lalu, ini habis ini. Tapi kalau misalkan kalian ada soal yang by request ya, tentu saja boleh banget ya, gitu. Oke, jadi aku kasih waktu buat tanya dulu ya, silakan kalau ada yang mau tanya, sembari aku nyari soalnya, gitu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kalian sungkan-sungkan, ya boleh PC pribadi nggak apa-apa. Ya, tenang, nggak aku baca namanya ya, sambil aku jawab ya, boleh banget. Ya, ini ada soal soal UTS tahun lalu ya. Ini aku lupa nih dosennya siapa namanya nih. Ini soal ya UTS 2021 ya. Oke, kalau ada pertanyaan ya aku lanjutkan saja ya. Ya, kalian bisa lihat
sebuah benda bermasa 20 gram ya, berarti kalian tulis dulu masanya 20 gram gitu ya. Masanya 20 gram. Nah, muatannya Q-nya 0,5 mikrokulom ya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Atau ya kalau sungkan chat aja nggak apa-apa. Atau chat pribadi juga boleh. Ya, ini mikrokulom. Nah, digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Jadi pada persoalan ini masanya diabaikan. Tepat di sebelah kanan, benda pada jarak 15 cm diletakkan muatan Q1 minus 1 mikrokulom ya. Jadi ini minus ya, berarti Q1 minus 1 mikrokulom. Ya, yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti gambar. Ya, jika diketahui K-nya segitu ya, itu ya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat per kulom kuadrat ya. K ini kan sama dengan itu loh tadi, 1/4 pi epsilon 0 tadi. Ya, G-nya 10, tentukan tegangan tali. Ya, tegangannya berapa? Ya, ini gampang ya. Ya, segini aja. Kita gambarkan dulu. Ya, ini gambarkan. Nah, ini jadi ada tali ya digantung dengan muatan. Nah, ininya apa namanya berinteraksi dengan muatan yang minus. Ya, kalau kalian lihat ini jaraknya R-nya katakanlah itu 15 cm. Ya, ini talinya jelas membentuk sudut ya theta gitu ya. Nah, tegangan tali di sini ya, tegangan tali itu selalu arahnya sini gini ya, T, gantung apa namanya? Gantung muatannya. Seperti itu. Nah, apalagi yang bisa kita lihat di sini? Ya, bahwa muatan itu selalu punya yang apa namanya? Benda partikel itu kan selalu punya yang arahnya ke bawah itu apa? Gaya berat, ya kan? W sama dengan M kali G. Ya, gitu ya. Nah, ini T ini bisa diproyeksikan ke sini. Ya, ini kalau ini sudutnya theta, di sini ini sama juga theta kan? Ya, ini proyeksi ke atas jadinya T cos theta. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini plus minus ya. Kalau plus minus kan gayanya saling tarik menarik ya. Artinya ini ke sini ya kan, gaya kulomnya ke sini. Ya, gaya kulom Fc ya. Aku sebut Fc ya. Gaya kulom, maka ini juga ke sini karena tarik menarik. Ya, tapi yang ini nggak penting soalnya kita butuh yang gaya kulomnya ini saja. Ya. Terus jangan lupa ya, ini tegangan tali juga bisa diproyeksikan ke sini. Ya, kalau ini sini cos berarti di sini jadinya T sin theta. Gitu kan ya? Ya udah, kita bisa gunakan apa namanya? Hukum Newton ya. Nah, hukum Newton. Nah, misalkan pada sumbu X dulu ya, sumbu X. Ya, pada sumbu X gimana nih? Kalau sumbu X ada Fc ya dikurangi ya, ini kan sama dengan 0 ya. Berarti kan ini Fc gaya kulom dikurangi T sin theta sama dengan 0 ya. Artinya gaya kulom sama dengan T sin theta ya. Sebut saja ini persamaan satu. Nah, lalu yang kedua ya sumbu Y-nya gimana? Ya, ini X ya. Sekarang sumbu Y ya sama dengan 0. Berarti yang ke atas kurangi yang ke bawah, ya kan? T cos theta dikurangi M kali G sama dengan 0. Berarti kan MG sama dengan T cos theta ya ini. Nah, ya udah gitu ya. Oke, ya ini sebut saja persamaan dua ya. Gitu. Ya. Terus gimana? Ya, gimana terus? Ya, ini kan masalah prinsip kan sudah, ini ya tak jelasin nih. Ya, sisanya ini kan masalah kreativitas matematis kita saja, gitu ya. Gimana caranya? Ini ya, cos theta ini kan nggak ada informasi sudut di sini kan, sudutnya berapa? Ya, nggak ada informasi sudut di sini, ya kan? Berarti sudutnya harus kita buang di sini kan? Nah, berarti di sini ya cos theta ya sama dengan mg per t, ini ya katakanlah ini. Ya, artinya gimana? Ya kalau kita punya gini ya, sudut gini ya, theta ini kan sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Ya, berarti kan sampingnya sini, miringnya sini, gitu kan ya.
Ya, itu ya. Atau nggak usah lah. Nggak usah lah. Gini aja. Sebentar, sebentar. Ya, atau gitu aja. Oh ya, nggak apa lah ya. Berarti sinusnya gimana sekarang? Ini berarti eh sisi tadi aku sempat sempat kepikir ya. Ini berarti sinus tetanya kan depan dibagi miring ya. Sisi sininya berapa ini? Berarti kan sisi sininya berarti kan eh, t kuadrat min ya m g kuadrat ya. Berarti sisi eh, depan ya dibagi sisi miring gitu ya. Sisi depan ya, ya depan dibagi sisi miring ya mg kuadrat gini gitu ya. Nah, miringnya itu t gitu. Ya kan ya? Ya udah, nanti masukkan ke persamaan satu ya. Jadi masukkan ke persamaan satu. Ya, 3 kita substitusikan ke 1. Berarti kan di situ kan Fc sama dengan T sin theta. Nah, di sini sin tetanya masukkan ini. Ya, berarti jadinya nah, ini kan sama dengan T sinus tetanya apa itu? Dikalikan ya akar T min mg kuadrat dibagi T gitu ya. Ini kan bisa coret, coret ya. Jadinya gimana sekarang? Ya, berarti gaya Coulomb sama dengan ya akar T min mg kuadrat. Ini kan sudah sederhana sekarang ya. Ya, nah gaya Coulomb ini rumusnya apa? Ya, gaya Coulomb itu kan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Dalam hal ini muatannya di sini kan, muatannya di sini Q, di sini Q1. Ya udah, berarti kan Q dikalikan Q1 gitu ya. Q1 dibagi R kuadrat sama dengan akar T min mg kuadrat. Nah, ini kan nilainya sudah ada semua. Ya, masanya ada, G-nya ada, K-nya ada, R-nya ada, Q ada, Q1 ada. Ya, ya udah, coba ini nyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, jadi ini kok ternyata nyatakan, berarti kan T-nya gini kan? Ya, berarti kan K, Q, Q1 per R kuadrat, kuadrat ya, ditambah ya, M, G kuadrat ya, gitu. Ya, K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Hati-hati. Ini muatannya kan memang negatif ya. Negatif, tapi negatif di perumusan gaya medan listrik nggak usah dimasukkan. Gitu ya. Tadi berapa tadi? Ya, ini Q-nya berarti kan ini 0,5 kali 10 pangkat min 6 ya. Coulomb. Yang ini minus 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ingat ya, minus nggak usah dimasukkan ke perumusan gaya. Oke, berarti kan 1 kali 10 pangkat min 6 dikalikan berapa tadi? 0,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi ya jarak antar muatan tadi kan 15 cm ya, alias 0,15 kuadrat ya, ini kuadrat. Ya, ditambah massa kali G. Tadi kan massanya berapa tadi? Massanya kan 20 gram. Ya, 20 gram. Artinya di sini sama dengan 0,02 kilogram. Gitu ya. Ya udah, berarti kan 0,02 kilogram, G-nya berapa? 10 kan? Kuadrat. Ya, ya sudah, ketemu nanti T-nya berapa Newton ya, hitungan diri. Gitu ya. Oke, nah sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum tak lanjutin ke bab yang distribusi yang kontinu ya. Ya, kalau kalian sungkan-sungkan ngomong itu apa namanya chat Zoom aja apa pribadi atau chat WA itu boleh gitu ya. Gitu. Oke, sih. Ya. Tanya aja apa? Ini jarang-jarang loh kesempatan apa namanya tutor kayak gini gitu. Dari zaman dulu itu tutor tuh susah nyari nyari apa namanya nyari waktu terus nyiapinnya gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan boleh, atau kalau misalkan kalian belum kepikiran pertanyaan ya tanyakan aja di luar jam gitu.
nggak apa-apa, gitu ya. Oke, oke, sabar ya. Yang kedua, kalau setelah kita tahu ya permasalahan distribusi yang muatan yang diskrit ya, yang kedua ini ada yang distribusi muatan yang kontinu ya. Oke, distribusi muatan kontinu ya, kontinu ya, gini ya. Nah, oke, kontinu itu istilahnya apa? Apa namanya, sudah membentuk satu kesatuan yang utuh, itu kontinu ya. Oke, seperti ilustrasi tadi ya, kayak apa namanya, semen yang belum diaduk sama semen yang sudah diaduk itu kan beda ya. Terus beras yang masih apa namanya, yang masih yang belum dimasak sama beras yang udah jadi bubur itu kan beda ya, kayak gitu bayangannya. Oke, yang kontinu. Jadi yang kontinu di sini ada 3 kasus sekarang. Oke, yang pertama ini kasus untuk muatan garis. Nah, jadi gimana maksudnya? Muatan garis itu gini maksudnya. Jadi muatan itu ngumpul jadi satu ya, katakanlah positif ya, ngumpul jadi satu membentuk suatu garis ya, gini, membentuk suatu garis ya. Nah, membentuk satu garis gini ya, garisnya itu nggak harus lurus gini ya. Nah, ini kan contoh yang paling sederhana saja ya, garis gini gitu kan ya. Lalu ya, ini muatan garis ini membawa rapat muatan garis ya, rapat muatan. Jadi artinya kuncinya bagaimana ya, kalau misalkan tadi ya, dalam konteks muatan yang diskrit sudah jelas muatannya itu terpisah Q1 Q2. Nah, sekarang kalau muatannya ini sudah nyatu jadi satu membentuk satu garis, maka yang terpenting kita harus mengambil simpal elemen muatan. Nah, elemen terkecil ya, ini katakanlah ini D D L katakanlah dq ya, dq. Belum Mas, ada yang DL kok ya, ya nggak masalah ya, secara definisi kalian gitu ya. Nah, ini mempunyai panjang, katakanlah panjangnya L gitu ya, ya panjangnya L gitu. Nah, artinya ini membawa rapat muatan tiap satuan garis ya. Ini berarti rapat muatan tiap satuan garis itu lambda sama dengan dq per dl ya. Artinya lambda di sini itu adalah ya rapat muatan ya tiap satuan garis ya, gitu. Paham ya? Itu definisinya lambda ya. Kenapa lambda? Ya, itu kan definisi saja ya. Serah mau definisi apa, yang jelas konsisten gitu ya. Pilih yang paling mudah menurut kalian ya. Yang kedua, ya, sebentar. Yang kedua, itu muatannya itu terdistribusi membentuk suatu muatan permukaan. Ya, jadi sekarang muatannya itu sudah ngumpul jadi satu ya, membentuk suatu permukaan. Ya. Kalau muatan ini punya apa namanya? Kalau muatan ini punya ya, punya luasan A ya, berarti kalau aku ambil ya apa namanya, simpal terkecil ya di sini ya, ini kan jadinya DA ya. Wah, ini lebih mudah DL saja ya, DL biar konsisten ya. Nah, ini DA ya, artinya di sini membawa rapat muatan tiap satuan permukaan di sini ya. Definisinya apa? Sigma ya, rapat muatan ya dq ya tiap satuan permukaan DA ya, di mana sigma ini ya rapat muatan ya tiap satuan permukaan ya, seperti itu. Nah, sekarang kasus yang ketiga ya, itu membentuk muatan ya volume ya. Jadi misalkan ada suatu volume katakanlah ya gini, nah atau gini saja yang lebih mudah ya, volume itu kan contoh saja kubus ya. Nah, gini muatannya itu terdistribusi membentuk kubus ya, maka langkahnya gimana ya, kita perlu ambil ya simpal elemen terkecil sini ya, ini. Nah, ini
ya. Ini sebagai elemen volume dV. Kalau volumenya V, berarti ini apa namanya, elemen volumenya dV. Nah, berarti ini rapat muatannya rho sama dengan dq per dV ya. Nah, ini disebut sebagai ya rapat muatan ya tiap satuan volume ya, volume gitu ya. Oke. Volume ya, seperti itu. Oke, ini ya tak kasih tips ya. Kuncinya kalau misalkan yang diajar Pak Puji atau ya Pak Sis ya sama saja, itu apa namanya, pelajari dan turunkan sendiri nanti ya apa namanya, kasus-kasus yang relevan dengan ini ya. Jadi kita nanti cukup bahas dua saja ya, muatan garis dan muatan permukaan. Kenapa yang muatan volume nggak aku singgung dulu, karena ya terlalu out of the box gitu ya. Oke, sekarang kasus yang pertama misalkan ya, batang ya, misalkan batang ya, yang paling mudah. Jadi misalkan ada batang gini ya, batang ini membawa muatan ya. Sekarang pertanyaannya, gimana, berapa medan listrik di titik P sini ya. Berarti kan alur berpikirnya ya. Jadi nanti setelah tutor ini kalian harus bisa menurunkan sendiri ya. Aku nggak merekomendasikan menghafalkan rumus akhir, meskipun menghafalkan rumus akhir itu cara yang sangat cepat ya, sangat apa namanya, singkat. Tapi itu cara belajar yang menurutku rusak gitu ya, gitu. Nah, caranya gimana ya? Jadi ceritanya ini membawa distribusi muatan ya, plus katakanlah ya gitu. Langkah pertama bagaimana ya? Yang langkah pertama kita perlu ngambil ini ya, si elemen terkecil dulu ya di sini ya, ini dx katakanlah ya. Oh sebentar, ini kurang ke sana ya. Ya ini d ya, ini dx gitu ya. Ini kan kalau panjangnya katakanlah di sini panjangnya L gitu ya. Nah, L gitu ya. Sebentar. Sebelum ke kasus formula, aku ada tahap yang apa namanya, tahap yang berlubang ya. Sebentar, maaf ya. Sebentar, pertanyaannya di sini. Nah, sekarang ekspresi medan listriknya jadi bagaimana ya. Nah, tadi kita punya ekspresi medan listrik E itu kan sama dengan apa, 1/4pi epsilon 0 ya, dari sigma I sama dengan 1 sampai N ya, GI per RI kuadrat ya. Nah, karena ini continue ya, sekarang continue ya, continue, maka secara bahasa matematis ya, ekspresi continue itu sigma berubah menjadi integral ya. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi Q ini ya, definisi Q ini berubah menjadi dq ya. Itu bahasa matematisnya ya. Nah, cerita fisiknya sudah tadi gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan untuk yang pertama apa namanya, rapat muatan tiap satuan garis ya udah. Nah, jadi yang pertama untuk muatan garis ya, untuk muatan garis. Nah, garis. Nah, berarti kan, oh sebentar, ini jadinya bagaimana sekarang ekspresi medan listriknya ya. Bentar, sorry agak lompat ya. Ini berarti jadinya E ya, ingat ya, sigma jadi integral sekarang, berarti kan 1/4pi epsilon 0 ya, sigma jadi integral, Q-nya jadi dq ya, per R kuadrat ya. Ini jadi gini ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau muatannya garis ya, berarti ini dq-nya jadi apa itu? Jadi lambda ya, berarti dari sini dq-nya jadi ya lambda dl ya. Yang ini di sini dq-nya jadi sigma dA ya, di sini dq-nya jadi rho dv ya, seperti itu muatan garis. Ya, berarti sekarang E-nya jadi 1/4pi epsilon 0 dikalikan integral dq-nya kan jadi lambda dl ya, dibagi R kuadrat R ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan
uh, yang kedua itu apa namanya, muatan permukaan. Ya, berarti gimana? E sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya. Ini dq-nya kan berubah jadi sigma dA ya, dibagi R kuadrat R ya, seperti itu. Kalau muatan volume, ya berarti E-nya sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya, integral rho dV ya, dibagi R kuadrat ya, arah R, topi, gitu ya. Nah, gitu ceritanya ya. Jangan sampai apa namanya, dalam pemahaman kita ya, itu ada yang berlubang ya, apalagi sekedar menghafalkan rumus akhir ya. Jadi meskipun kalian nggak hafal rumus yang kasih ini ya, minimal kalian sudah harus hafal ceritanya ya. Jadi jangan sampai ada yang berlubang omongan kita, urutannya gitu loh. Ya jangan sampai asal pokoknya langsung ke rumus gitu ya, tanpa narasi gitu loh. Ya kalau dalam bahasa politik itu apa namanya ya, kebijakan tanpa narasi gitu loh. Asal jeplak gitu loh, jangan ya gitu ya. Sekarang kalau misalkan kasus Batang ini gimana ya, ini untuk kasus muatan muatan garis ya. Oke, nah ini dx ya, yang diukur di titik P. Nah sekarang kita tarik ini di sini di titik ya, titik P ke titik yang simpel elemen kecilnya dx. Pertanyaannya gini, loh mas, kenapa mas cuma ambil elemen dx doang sementara muatannya terdistribusi merata di seluruh panjang L? Nah, kita mengambil elemen terkecil karena ujungnya nanti akan diintegralkan sepanjang apa namanya L ini. Itu loh, bahasa matematisnya seperti itu. Nah, cerita fisiknya itu karena muatannya terdistribusi di sepanjang sumbu ini, sumbu X ya, sepanjang batang ini ya. Nah, kalau kita tarik ya di sini. Nah, kalau ini katakanlah ini panjangnya R, lalu yang sini ke sini itu katakanlah X ya. Sini ke sini katakanlah Z ya. Nah, artinya apa di sini? Ya, sebentar. Ini di titik P ya. Gini ya, titik P. Nah, ini ya medan listrik di sini kan arahnya keluar kan. Nah, kalau jaraknya seperti ini berarti kan tinggal miringkan aja nih, DE. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma ya, apakah ini cuma di sisi sini saja? Tentu saja tidak. Ya, ada juga yang di sini. Ya, nanti kalian tarik lagi ke sini ya. Ini gini. Nah, itu jadinya gini. Nah, ini DE, DE juga. Ya. Nah, di sini nanti kalian bisa proyeksikan jadi dua arah di sini kan. Nah, ini pada arah X ya, DEX ya. Ini ke sini DEX ya. Nah, di sini ada dua arah di sini ya, DEY ya. DEY-nya itu ada dua ya. Nah, kenapa ada dua? Ya, karena ini pertama di garis yang kiri ini sama garis yang kanan ini ya. Berarti ini istilahnya ada dua DEY ya, karena ada dua proyeksi gitu loh. Ya. Nah, gimana cara proyeksinya? Nah, ini kalau misalkan aku punya sudut theta di sini ya, lalu berarti ini kan sama dengan sudut yang ini ya, theta sini. Oke, betul ya, itu ya. Ya, betul ya. Berarti di sini gimana? Nah, sekarang pada arah X sekarang. Ya, arah X ya. Arah X. Berarti kan itu kan di EX ya. Di EX itu kan gimana itu? Totalnya gimana? Berarti kan ini sama dengan 0 ya, karena kan kanan dikurangi kiri ya. Berarti kan sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu hitung. Ya, sementara yang arah Y itu kan ada, berarti DE-nya sama dengan 2 DE DEY kan gitu ya. Nah, di mana DEY ini kan sama dengan, ini kalau tak proyeksikan ke sini kan jadinya cos kan ya. Berarti kan sama dengan 2 DE cos theta. Gitu loh. Ya. Nah, gitu. Ya, ini medan listrik pada arah Y gitu ya. Nah, berarti yang kita hitung cuma yang ini, yang cos theta ini ada. Ini aja. Gitu ya. Nah, ya udah.
Nah, sekarang ini cos θ-nya sama dengan apa itu? Ya, cos θ-nya ini, cos itu kan apa? Samping dibagi miring ya, kalau tak gambarkan. Ini segitiganya itu, ini kan θ. Sampingnya di sini kan Z ya, miringnya R kan, ini X ya. Artinya R di sini kan Pitagoras kan, bisa dinyatakan seperti ini. Ya, Z kuadrat plus X kuadrat, gitu ya. Nah, artinya di sini cos θ-nya kan samping dibagi miring. Sampingnya kan sampingnya itu kan Z ya. Z, nah dibagi miringnya, akar Z kuadrat plus X kuadrat. Ya. Nah, maka medan listriknya gimana sekarang? Ya, medan listriknya sekarang ini ya, berarti E, berarti kan ini kan diferensial, berarti kan tinggal diintegralkan kan, 2, ya, sorry, tenggoranku gak enak, ya, sebentar, ya, ini definisinya DE apa tadi? Ya, DE kan, ini ya, E kan 1/4 pi epsilon 0 ya, berarti itu dikalikan 1/4 pi epsilon 0 ya, jangan lupa ekspresi integralnya, ya, ini kan dikalikan lambda dl. Nah, dalam hal ini kita pilih dx kan, ya, berarti ini kan lambda dx dibagi r kuadrat cos theta, gitu ya. Nah, ya udah masukkan nih sekarang. Jadi kan ini 1/2 pi epsilon 0 ya, integral ya, ini dx r kuadrat. R kuadratnya kan sama dengan apa nih? Kalau kita kuadratkan kan jadinya gini ya, z kuadrat plus x kuadrat. Ya, ini jadinya apa itu? Z kuadrat plus X kuadrat. Ya, cos θ-nya sama dengan apa tadi? Ini ya, Z dibagi ya Z kuadrat plus X kuadrat. Gitu kan? Nah, batasnya dari mana sampai mana? Ya, kalau kalian di sini lihat ya, di sini bisa ya, kan ini kan sepanjang L kan? Berarti kan dari titik 0 di sini sampai panjang L ini ya, kalian integralkan dari 0 sampai L gitu ya. Nah, jadinya gini ya, 1/2 pi epsilon 0 integral dari 0 sampai L ya. Berarti ini kan jadinya gini ya, Z dx ya dibagi Z kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Ya, gimana penyelesaiannya ini? Ya, E sama dengan 1/2 pi epsilon 0 ya, 0 sampai L gitu ya. Dx ya, Z dibagi Z kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Ya, gimana nih solusinya? Nah, berdasarkan kalkulus ya, ini kita misalkan X-nya sama dengan Z tan theta. Ya, ini kan nggak bisa diselesaikan pakai substitusi, gitu loh ya. Nah, berarti di sini kalau kita turunkan terhadap theta jadi gimana? Dx per d theta ya. Ayo, kalian masih ingat kalkulus sih? Pi. Ya, jadinya Z secant kuadrat theta d theta. Ya, sorry. Secant kuadrat theta ya. Jadi ini dx-nya Z secant kuadrat theta d theta ya. Ya udah, masukkan sekarang ke situ ya, sama dengan 1/2 pi epsilon 0 ya. Z ini 0 sampai L ya, Z-nya tetap ya dx-nya jadi ini dikalikan ya Z secant kuadrat theta d theta ya kan, dibagi ini ya, ini Z kuadrat ditambahkan X kuadratnya apa tuh ya, Z kuadrat apa tuh, tangen kuadrat theta ya. Nah, ini prosesnya ya. Nah, ini perhatikan yang bawah ini kan jadinya gimana? Z kuadrat 1 plus tangen kuadrat theta kan, 1 plus tangen kuadrat theta kan sama dengan secant kan ya, ini Z kuadrat secant kuadrat theta itu ya. Nah, jadinya gimana sekarang? Jadinya ini 1/2 pi epsilon 0 ya, dari 0 sampai L, ini jadinya Z kuadrat ya, Z kuadrat secant kuadrat theta dibagi, ya ini kan Z kuadrat ya secant kuadrat theta pangkat 3/2. Ya ini d theta. Ya, gitu. Nah, ini jadi ini piye? Ya, yang ini ya Z kuadrat pangkat 3/2. Jadinya kan tinggal Z pangkat 3 ya, secant kuadrat pangkat 3/2. Jadinya secant theta ya. Ini jadinya sama dengan 1/2 pi
epsilon 0 ya, 0 sampai L ya. Berarti ini kan sisa Z kuadrat sekant kuadrat theta dibagi Z pangkat 3 sekant pangkat 3 theta ya. Coret, coret ya. Coret, coret ya, d theta. Gitu ya. Nah, ya udah, sekarang ini kan bisa ya, sekant theta itu definisinya apa? Ya, sekant itu kan sama dengan ya seper cos kan ya. Berarti ini jadinya seper ya 2pi epsilon 0 z-nya boleh tak keluarkan ya, dikeluarkan 0 sampai L ya, cos theta sin d theta gitu ya. Berarti ini kan gampang ya, integral cos ya. Jadi kan integral cos itu apa? Ya, integral cos itu sinus ya. Ya, sinus ya. Dikalikan sinus theta gitu ya. Nah, batasnya dari 0 sampai L. Nah, sekarang sinus theta-nya sama dengan apa di sini? Ya, dari ini deh. Ya, tadi kan X sama dengan Z tan theta. Ya, berarti tangen theta-nya sama dengan apa? Ya, X per Z. Gini kan ya? Nah, gini. Ya, di sini theta. Berarti kan depan per samping. Depan per samping. Sininya, miringnya kan berarti gini. Z kuadrat plus X kuadrat. Berarti kita dapatkan sinusnya gimana sekarang? Ya, sinusnya sama dengan depan per miring. Gini kan jadinya. Ya, X kuadrat plus Z kuadrat. Ya, ya udah, masukkan itu. Jadinya gini ya, seper 2pi epsilon 0 Z ya, ini lupa ini. Z. Nah, dikalikan itu ya, X per akar X kuadrat plus Z kuadrat. Ya, dari 0 sampai L ya. Jadi nanti hasilnya gini ya, E itu sama dengan ini ya, masukkan batasnya L, yang 0 nggak usah, karena X-nya 0 kan dikurangi juga buat apa? Itu ya, per 2pi epsilon 0, nah dikalikan L, nah ini Z ya, akar L kuadrat plus Z kuadrat ya, itu. Nah ini ekspresi medan listriknya, gitu ya, medan listrik pada titik itu tadi. Nah kalian kalau ujian itu tinggal turunkan lagi nih ya, tapi jangan dibuat kerpean ini ya, kalian turunkan manual ya. Nanti kalau disuruh buktikan kan gini kan, soalnya Pak Puji kan seneng buktikan gitu ya. Nah sekarang gimana kalau misalkan ya kasusnya L-nya jauh lebih besar daripada Z, artinya ini apa namanya, batangnya itu sangat panjang banget ya dibandingkan tingginya ya. Berarti ini ekspresinya E-nya kan dapat tak gini kan ya. Berarti kan ini artinya kalau L-nya jauh lebih besar daripada Z, artinya Z dibagikan dengan L itu kan artinya kan mendekati 0 ya kan. L-nya kan besar banget dibagi nih. Nah kan sesuatu kalau dibagi dengan bilangan yang besar kan semakin mendekati 0 ya. Kalian bayangkan 1/100, 1/1.000.000, 1/1 miliar, dan seterusnya ya. Jadi sekarang medan listriknya gimana ini? Kan E sama dengan seper 2pi epsilon 0 gitu ya. Sebentar, ada yang lupa. Ya, ini ada lambdanya ya. Nih. Lupa. Ya, terlalu fokusnya ke yang ribet, yang simple malah lupa ya. Piye. Ya, gini ya. Nah, ini loh. Nah, gini. Ya, pantesan kok lambda ini hilang. Ya, berarti ini jadinya gini ya. Berarti kan ini L per Z ya. Jadi kan gini kan boleh. Sebentar. Tak apa namanya? Tak mainkan dulu. Ya, berarti ini kan kalau misalkan aku ngeluarin L kuadrat kan boleh. Ya, berarti ini kan jadinya 1 plus Z kuadrat per L kuadrat. Nah, ini loh, biar muncul ininya. Ya, agar muncul Z per L ya. Berarti ini kan Z per L-nya mendekati 0. Ya kan? Berarti sisa apa sekarang? Ya, sisa lambda per 2pi epsilon 0 ya. Ini. Nah, ini kan L. Ini L kuadrat. Ya, L kuadrat diakarkan jadinya L ya. Berarti ini kan bisa dicoret sama ini. Ya, berarti sisa apa? Lambda per 2pi epsilon 0 Z gitu ya. Nah, nanti yang menarik, ini nanti bisa dibuktikan dengan hukum Gauss juga. Gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya, kalau misalkan L-nya kurang dari Z. Ya.
Jadi sekarang gimana? Berarti artinya L dibagi dengan Z itu mendekati 0. Ya, coba kita mainkan matematisnya. Ya, berarti E-nya sama dengan L, berarti lebih kurang dari Z itu artinya gimana? Ya, artinya gini, bayangannya gini ya. Ini jarak yang diukur itu tinggi banget ya, besar banget dibandingkan L-nya ini ya, seperti itu. Nah, ya udah. Berarti sekarang jadinya lambda per 2pi epsilon 0 ya. Ini L per Z ya. Nah, ini sekarang Z kuadrat yang tak keluarkan. Kenapa sih? Biar ketemu ini loh. Z kuadrat ya. Berarti ini kan L kuadrat per Z kuadrat plus 1 ya. Nah, ini kan muncul ini. L per Z. Nah, di sini L per Z juga ya, sama ya. Artinya ini mendekati 0. Nah, jadinya gimana? Sekarang lambda per 2pi epsilon 0 jadinya L per ya Z kuadrat diakarkan Z ya. Z kuadrat diakarkan kan Z. Berarti Z kali Z, Z kuadrat ya, gitu. Ya, bentar ya, tambah 30 menit ya. Sabar. Ya, tenang, kalau misalkan kalian ketemu ini gampang kok. Ya. Nah, sekarang misalnya kasus ini, ya ini soal apa namanya? Soal yang Pak Budi yang dulu keluar ya. Tapi sabar dulu sebelum ke soal. Ya. Ini ada bentuk yang lain. Misalkan cincin, ya. Ya, kasus yang kedua cincin. Kalian bayangkan cincin yang kalian pakai itu, kalau pakai ya, itu kan bentuknya kan distribusinya muatan ke garis ya. Ini cincinnya. Nah, itu cincin itu punya, katakanlah punya jari-jari R ya. Gini ya, punya jari-jari R gitu kan. Wait. Ya, sebentar. Ya. Nah, lalu kita tuh disuruh ngukur itu. Ya, disuruh ngukur berapa sih medan listrik pada titik P di sini ya. Nah, gitu. Sabar. Ya, gini ya. Nah, udah. Ayo, gimana langkah pertama yang harus kita lakukan? Ya, kita pilih simpal muatannya. Ya, kita pilih di sini katakanlah. Ya, ini kita pilih D L ya, katakanlah ya. Nah, terus, kita disuruh mencari ya medan listrik pada jarak sini. Ya, ini jaraknya katakanlah Z gitu ya. Nah, ini itu R. Ya, ingat ya, ini cincin ya. Cincin itu tengahnya bolong. Ya. Nah, berarti ini kalau misalkan ini punya sudut theta di sini, berarti ini ya. Jadi kan ini DE ya. Artinya nanti medan listrik yang kita ukur hanya ada pada arah X saja. Ya, pada arah sini saja. Nah, ya, ini DEX gitu ya. Nah, ini DEX gitu ya. Kenapa yang arah Y enggak? Nah, coba kalian lihat ya, arah Y. Ini kan ke sini kan jadi DEY. Ya, berarti ini kan jadinya apa? Kalau DEY ini. Ya. Nah, sebentar. Ini di sini jangan lupa, di sini juga ada, gitu ya. Ini DL. Jadi bisa tarik ke sini juga. Aduh. Sik. Ya, ini bisa ditarik ke sini. Nah, gini ya. Ini DE ya. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini kalau tak proyeksikan ke atas kan jadinya ya, ini kan DEY ya. Nah, ini kalau ke bawah kan juga sama DEY juga ya. Ini kan atas sama bawah kan saling mengabaikan ya. Jadi yang DEY tidak perlu dihitung ya. Ini kan saling apa namanya? Saling cancel ya dengan yang atas ini. Ini kan atas kurangi bawah habis. Sementara yang terhitung cuma DEX saja ya. Nah, jadi gini. Nah, berarti kan medan listrik DEX itu kan sama dengan apa? Ya, DE cos theta. Ya, ini nggak usah dihitung 2 kali. Kenapa? Kita cukup ambil satu, nanti jari-jarinya ini kita integralkan sepanjang
cincin ini ya, DE cos theta ya. Nah, perumusan DE gimana tadi? Ya, ini 1/4 pi epsilon 0 ya. Berarti kan ini, nah, maksudnya ini ya, X-nya itu loh, ya, integralkan ya. Tuh, tadi definisinya apa tadi? Lambda ya. Ini ya, lambda DL ya, lambda DL per R kuadrat, gitu ya. Ya, ini lambda DL tadi ya. Lambda DL ya per R kuadrat, gitu ya. Dikalikan cos theta. Nah, sekarang ya, ini DL itu panjangnya cincin ini, ya. Nah, sekarang bayangannya apa? Yang kalian bisa lihat di sini. Kalau ini panjangnya cincin, kan kalau misalkan ini batang, ya kan jelas ya panjangnya L. Sekarang kalau misalkan batang ini tak lekuk jadi lingkaran, berarti panjangnya jadi apa? Jadi kelilingnya itu kan, kelilingnya lingkaran tadi. Gitu loh. Ya. Berarti kan ini kan DL-nya muter ini. Ya, DL itu kan elemen panjang ya. Berarti ini DL-nya ya. DL-nya apa? Keliling lingkaran ya. Gimana tuh keliling lingkaran? Ya. Apa itu namanya? Ya, keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran itu apa? L ya. Sama dengan 2pi R kan? Ya, 2pi R. Ya. Keliling lingkaran kan 2pi dikalikan jarinya. Nanti ini muncul ini. Ya, jadi ini gini, sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya. Nah, ini cos theta-nya sama dengan apa? Berarti di sini cos theta-nya sama dengan ya samping per miring ya, sama kayak tadi ya, samping per miring ya. Miringnya apa? R kuadrat plus Z kuadrat. Ya, jadinya gimana sekarang? Ya, ini kan integral lambda DL per itu ya, R kuadrat. Berarti kalau dikuadratkan jadinya ya, kalau dikuadratkan ya, ini kan R-nya kan sama dengan tadi kan akar ya, akar apa tadi? R kuadrat plus Z kuadrat. Kalau dikuadratkan berarti kan hilang itu. Ya, R kuadrat plus Z kuadrat ya. Dikalikan cos theta. Cos theta-nya apa itu? Z per itu ya. Nah, akar R kuadrat plus Z kuadrat. Ya, gitu. Nah, ini kan DL. Ya, ini RZ kan nggak ada kaitannya sama DL. Kan bisa dikeluarkan kan? Jadi 1/4 pi epsilon 0 ya, lambda Z per ya, R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 integral DL. Nah, integral DL ini kan sama dengan keliling lingkaran. Ya, ini kan sama dengan L. Ya, L-nya apa tadi? Sama dengan 2pi R. Gitu loh. Ya, jadinya sekarang medan listriknya sama dengan ini ya, 1/4 pi epsilon 0 ya, ya dikalikan 2pi lambda R Z ya, dibagi nah R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 gitu loh ya. Nah, gitu ya, gitu. Nah, ini yang contoh yang terakhir ya, tapi coba tak kasih soalnya ya, tenang, soalnya itu simple kalau kalian tahu iki ya. Sekarang gimana kalau misalkan distribusinya membentuk apa namanya cakram ya, yang ketiga tuh cakram ya. Ini gampang aja kok ya. Yang ketiga cakram. Ya, cakram itu gimana? Ya, jadi ininya bentuknya sampai kayak gini, tapi bedanya apa? Bedanya sekarang ya ini kan ada isinya. Ya, kayak koin uang 500 gitu lah bayangannya ya. Kan dalamnya nggak bolong. Kalau cincin kan bolong gitu loh. Ya. Sebentar. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya sudah. Kita tuh bisa menghitung apa namanya? Medan listrik pada jarak ini ya. Pada jarak ini P ya, katakanlah ini pada jarak Z gitu ya. Ini jari-jarinya R juga. Nah, ini bisa kita hitung juga. Ini R gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Gitu loh. Ya, gimana cara ngitungnya? Nah, sekarang ngitungnya kita nggak usah pakai cara yang lama. Ya,
kita cukup ambil dulu yang pertama definisi tadi E pada cincin ya, itu kan itu sama dengan apa? EX ya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 pi lambda RZ ya dibagi apa itu? R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Nah, sekarang kalau misalkan ini bentuk cakram, berarti gimana logikanya? Ya, kebayang nggak? Gini misalkan, ini cincin nih, ini cincin ya. Ini kalau misalkan tak tambah cincin lagi di sini, ya, tak tambah cincin lagi, seterusnya, kan akan bentuk apa? Ya, bentuk jadi apa? Padatan, jadinya bentuknya cakram, gitu kan ya. Nah, artinya gimana? Ini kalau kita jadikan cincin, ya tambahi lagi cincin berjarak R di sini, ya tambahi lagi cincin di sini, ya tambahi lagi sampai padat ya cincin yang berukuran banyak itu. Berarti kan variasinya apa di sini? Variasi jarak R gitu loh. Nah, artinya nanti medan listriknya kita cukup mengintegralkan terhadap R karena kenapa? R-nya bervariasi gitu. Ya, jadi ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya 2 pi lambda Z ya diintegralkan terhadap R gitu. Karena cakram itu kan sebenarnya kumpulan cincin-cincin yang disusun-susun jadi satu gitu ya DR ya. Nah ini kan gampang integralnya. Berarti kan ini 1/4 pi epsilon 0 ya 2 pi lambda Z ya integralkan ya dari 0 sampai R ya. Berarti ini kan bisa dimisalkan gini. Ini pangkat 3/2 ya sorry. Ini R kuadrat plus Z kuadrat ya pangkat 3/2 kita misalkan berarti kan jadinya Z kuadrat plus R kuadrat ya tak turunkan terhadap R jadinya 2R ya ini coret ya jadi sekarang medan listriknya jadi gimana ya ini kan misalkan aja ini U gitu loh ya misalkan aja ini U U gitu loh ya biar gampang ya itu diintegralkan jadi jadinya gini ya 1/4 pi epsilon 0 ya 2 pi maaf ya ini bukan lagi lambda ya tapi sigma ya ini sigma ya ini sigma gitu ya kenapa sigma ya soalnya sudah distribusinya permukaan ya seperti itu ya 2 pi ya 2 pi sigma tadi ya sigma Z ya hasil integralnya ini gimana ya ini kan jadinya gimana gini ya nah gini loh nah integral U pangkat min 3/2 du gini ya 1/3/2 plus 1 U pangkat min 3/2 plus 1 jadinya ini kan min setengah berarti min 2 jadi min 2 ya U-nya R kuadrat plus Z kuadrat pangkat minus setengah gitu ya dari 0 sampai R gitu ya nah ini jadi nanti ini berubah ya berubah ini ya di sini nah ya ini berubah nanti definisi lambdanya itu ya jadi gini ya ini jadi kan lambda ini sigmanya ya sigma dikalikan apa namanya luas permukaan ya ya sigma dikalikan apa namanya luas apa namanya kelilingnya 2 pi R ya dikalikan dr itu kan sama dengan lambda dikalikan 2 pi R gitu loh ya berarti ini kan lambdanya kan sama dengan sigma dr ya nah berarti nanti ini lambdanya sama dengan sigma dr ya gitu jadi ada hubungannya ya gitu nah ini apa nih ya tinggal masukkan aja ya R-nya itu berarti ini jadinya ya jadinya ini E sama dengan ya ini 2 pi sigma Z ya dibagi 4 pi epsilon 0 ya ini nanti kalian boleh coret ya ini dikalikan sama dengan ini 1/Z ya nanti batas yang R-nya 0 masuk ya itu dikurangi berapa itu dikurangi 1 agar R kuadrat plus Z kuadrat ya nih gitu ya gitu
Ya, ini kan sesuai dengan apa yang di slide kalian gitu. Ya, gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Ya, sembari aku apa namanya ngasih soal ini. Oke, sebentar ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ini, Pak. Ya, ini sengaja ada yang memang aku gak jelasin detail di sini. Maksudku biar kalian tanya gitu. Aku tak detailkan. Kalau kalian ngerti ini, ya, luar biasa ya. Ini sengaja tak skip di sini biar nggak banyak waktu gitu. Ya, ini soalnya Pak Buji. Soal dulu ini namanya gini. Ya, ini soal UAS ya. Eh, Bentar. Aku males loh. Apa namanya? Nih, ketik. Ya, tak fotokan aja. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya boleh banget. Bentar, aku tak fotokan gitu. Aku nggak punya filenya, cuma punya apa namanya? Cuma punya apa? Hard filenya itu. Jadi mager banget. Oke, sabar ya. Oke. Nah, oke. Ini ya, ini jadi ini soal UAS apa namanya? Fisika dasar 3 ya tahun 2018 ya. Ini soalnya soalnya Pak Puji ya, ini soalnya Pak Puji dulu. Yang soal Pak Puji ya, gitu. Dulu Pak Puji juga ngajar dan materinya sama gitu ya. Jadi aku rasa soal ini sangat sangat relevan atau bahkan mungkin mungkin keluar ya di itu. Bentar, terus stop share dulu ya. Oke, sik. Itu ya. Oke, wait. Tak kopasin ya. Hmm, oke, ya, baru ini semoga kalian kelihatan ya. Tapi maksa banget. Ya, kelihatan nggak? Ya memang ada urin-urinnya ini. Nggak tahu kenapa tadi ya. Ya, kelihatan ya. Ini soal esainya ya. Ini, coba lihat ini. Sebuah cakram berjari-jari R memiliki kerapatan muatan permukaan seragam dengan sigma ya. Jadi ini ya, ini jawab ya. Oke, wait. Tuh, tak jawab ya. Jawab ya, sigma itu apa namanya? Rapat muatan. Ya. Nah, coba dengarkan baik-baik di sini ya. Ini karakteristik soal ujiannya gitu. Nah, kalau misalkan luring, wah kacau, kan betul bener-bener bisa. Nah, daring kan enak, tinggal nyalin aja gitu loh. Ya, ini soalnya Pak Puji, jadi kemungkinan keluar juga. Ya, yang pertama, ya tuliskan rumus besar medan listrik dan potensial listrik ya. Nah, ini sementara potensial listrik aku skip dulu ya.
Nah, karena aku nggak jelasin tadi, ya, ini medan listriknya dulu. Ya, potensial listrik itu nanti kesempatan yang berikutnya ya. Kalau kita bahas potensial listrik sesuai babnya. Ya, jadi kita tuh harus bisa petakan apa yang kita belajar ya. Di suatu titik pada sumbu cakram yang berjarak X dari titik pusat cakram. Ya, jadi ini sekarang ceritanya ini. Ya, jaraknya X di sini sekarang. Ya, ini jari-jarinya apa? R gitu loh. Ya. Nah, ini katakanlah jari ini ke sini-sini tuh R. Ya. Nah, gimana perumusannya? Ya, nanti di ujian, ya di ujian, ini cangkap ya, cakap baik-baik ya. Di ujian ya harus turunkan ya, harus di itu diturunkan sendiri ya. Nah, sekarang ya harus diturunkan ya. Nah, kalau misalkan rumus jadi ya, buat apa gitu ya. Nah, penurunannya gimana? Ya, ya ini sudah tak kasih ini ya. Ini penurunannya ini. Ya, nih penurunannya ini. Ya, penurunannya apa namanya? Ya, penurunannya lihat ya, penurunan ya, apa namanya? Lihat apa ya? Catatan ini ya, catatan di atas ya. Lihat catatan di atas. Di atas. Nah, apa rumusnya ini? Ya udah, ini kopas saja nih. E sama dengan ya, E sama dengan apa itu? 2pi sigma Z ya. Ya, 2pi sigma Z ya dibagi 4pi epsilon 0 dikalikan 1/Z ya. Nah, dikurangi apa itu? Dikurangi 1/akar ya, dikurangi 1/akar R kuadrat plus Z kuadrat. Hati-hati, di sini jangan pakai Z. Kenapa? Karena jaraknya yang diminta X. Ya, gitu. Ya, berarti diganti Z-nya dengan X. Ya, gitu. Z-nya ganti dengan X. Nah, ini X ya. Ini X kuadrat ya. Ya udah, gini aja. Ya, nanti ini coba ya, nanti kalian coba sendiri ya. Coba sendiri. Ya, tanpa melihat catatanku ya. Kalian coba sendiri. Ya, by hand. Gitu. Ya, tapi ganti Z-nya dengan X gitu ya. Nah, ya udah. Sekarang yang B itu ya. Yang B ini tinggal ngitung nih sekarang. Ya, menghitung. Nah, di sini R-nya 4 cm, sigmanya 4 mikrocoulomb per meter kuadrat. Nah, di sini R-nya 4 cm, sigmanya 4 mikrocoulomb per meter kuadrat. Lalu apa lagi? Nah, di sini dan potensial listrik di suatu titik yang berjarak 3 cm. Artinya apa? Jarak 3 cm artinya X-nya itu 3 cm ya. Ya udah, masukkan ini di sini. E sama dengan 2pi sigma X ya per 4pi epsilon 0 ya. Ini masukkan ya nanti ya. Masukkan sendiri ke sini. Ya. Ini ya, ini kan 1/4pi epsilon 0 nanti kalian tahu lah ya. Nah, gampang ini. 1/4 masukkan ya. 1/4pi atau gini deh, epsilon 0 itu kan 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, masukkan 2 dikalikan pi kan coret ya. Nah, itu ya. Masukkan. Oke, wait. Ya, berarti apa itu? Sebentar. 2 dikalikan 3,14 ya, dikalikan sigmanya 4 ya, dikalikan X-nya 3 cm, jadikan 0,03 gitu ya, dibagi ya 4 kali 3,14 dikalikan itu ya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Nih 1/X, X-nya tuh hati-hati, X-nya 0,03 ya, dikurangi 1 bla 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 ya, R kuadrat 0,04 kuadrat tambah 0,03 kuadrat ya, nanti coba sendiri ya. Gitu. Ya. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan yang lain ini, misalkan gini. Ini tak kebawakan dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, misalkan ya, sekarang gimana kalau misalkan gini, ya balik lagi ke sini. Pertanyaannya gini, ya kan bisa aja dosen itu kan iseng-iseng gitu loh.
Wait. Ya, itu. Sebentar. Ya. Nah, sekarang gimana misalkan? Gini, pertanyaannya gini. Kalau misalkan jari-jarinya jauh lebih besar daripada Z-nya ya, jadi R-nya besar banget ya dibandingkan Z-nya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan R-nya jauh lebih besar daripada Z? Ayo, ekspresi ininya gimana? Ya, ini pasti ditanyakan nih. Ya, ini pasti ditanyakan. Nah, ya udah, kalau misalkan R-nya jauh lebih besar daripada Z, ya, suku yang kedua itu gini ya, R kuadrat plus Z kuadrat akan mendekati berapa? Akan mendekati 0. Ya, gitu loh. Kan ada R di sini. Kalau R-nya besar banget kan dia bludak gitu loh. Ya, jadinya 0. Nah, sisanya, berarti E-nya itu sisa ini. Itu ya, 2pi sigma Z per 4pi epsilon 0 Z ya, coret-coret. Berarti sekarang jadinya gimana? Ya, berarti E-nya sama dengan itu ya, sigma per 2 per epsilon 0. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan selanjutnya sekarang Z-nya ya, Z-nya jauh lebih besar daripada R ya. Nah, gimana ide kalian nih kalau membenahi ini ya? Hati-hati mainkannya ya. Yang kita bisa mainkan ini ruas kedua ya. Yang ruas kedua di sini ya, itu R kuadrat plus Z kuadrat ya, itu kan bisa kalian tuliskan jadi gini ya, sama dengan 1 per Z ya kalikan 1 plus R kuadrat plus Z kuadrat pangkat min setengah ya. Ini kalian bisa deretkan ya, kan kalian sudah belajar deret itu ya, deret yang di Wismat 1 ya, pasti sudah, nggak mungkin nggak. Ya, kalau kalian deretkan jadinya kayak gini, ya, 1 per Z. Nah, yang dalam ini, deret yang dalam ini kan jadinya gini. Ya, ya dikalikan 1 min setengah R kuadrat per Z kuadrat, ya, gitu. Nah, sehingga nanti medan listriknya jadi gimana? E-nya kan sama dengan ya 2pi sigma Z per 4pi epsilon 0 ya. Ini kalian 1 per Z dikurangi 1 per Z ya, 1 min R kuadrat per Z kuadrat. Gini ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Berarti E-nya sama dengan apa nih? Ya, ini kan 1 per Z sama 1 per Z-nya kan hilang gitu ya. Berarti sisa ini doang. Ya, berarti sisa gini ya. 1 per 4pi epsilon 0 ya. Dikalikan apa? Dikalikan 2pi sigma R kuadrat ya, dibagi per 2Z kuadrat ya. Atau ini jadi gini ya, 1 per 4pi epsilon 0 dikalikan Q per Z kuadrat ya, di mana Q-nya sama dengan itu ya, Pi R kuadrat sigma gitu ya. Gitu. Oke. Ya, ini tak kotakin yang penting ini. Nah, ini loh ya. Nah, silakan kalau ada yang menanyakan nanti boleh PC juga, boleh banget. Ya, oke, soal yang terakhir. Ini ya, sebelum tak akhiri. Ya, jadi ada soal yang seperti ini. Ya, sebentar. Ya, nah, oke. Ya, ini soal yang terakhir ya. Ini gini ya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat ya, ini pilihan ganda ini, tahunku ini. Ya, sebuah kawat berbentuk cincin dengan jari-jari 4 cm.
bermuatan serba sama dengan kerapatan lambdanya itu ya, lambdanya 10 min 7 per pi coulomb per meter. Ya, di mana jari-jarinya R-nya itu sama dengan 4 cm ya, alias 0,04 meter. Nah, ya, ingat ya, kawatnya bentuknya apa? Cincin kan? Gini kan ya? Nah, berjari-jari R. Nah, gini ya. Ini X ya, ini R gitu. Maka ini medan listrik di sini apa rumusnya tadi? Nah, besarnya medan listrik pada sumbu cincin ya, pada sumbu cincin berjarak 3 cm. Nah, berarti X-nya ini 3 cm. Ya, ya udah. Rumusnya apa tadi? Tinggal kopas aja tadi. Ini ya. Nah, itu lambda per 2 pi epsilon 0 ya. Ya, lambda per 2 pi epsilon 0 ya. L per Z ya, akar L kuadrat plus salah, salah. Bukan itu. Nah, yang ini ya, E sama dengan, aku juga lupaan. Nah, sorry. Ini ya. Yang mana tadi cincin tuh? Yang ini ya. Seperti epsilon 0 ya, dikalikan 2 pi ya. Seperti epsilon 0 dikalikan 2 pi lambda R X ya di sini ya. Yang jaraknya X ya, atau kalian mau pakai Z deh, boleh. Ya kan di sini soalnya nggak minta Z apa X ya, ini. Ya dibagi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Nah, ini kan nilainya sudah ada semua. Ya, ini ada, R ada, Z ada ya. Nanti hasilnya tak kasih kunci ya. Itu aku sudah hitung ya, jawabannya sama dengan 17,28 kalikan 10 pangkat 3 ya, jawabannya yang C. Dah, gitu aja. Ya, sebelum tak akhiri, silakan. Mungkin ada yang mau